guys, balik lagi sama aku Dewi. Dan kali ini kita sedang berada di Curhatan Hati Remaja. Oke, kali ini aku bakal ditemani sama temen aku nih yang namanya Gadis Laura. Dia menurut aku lebih berpengalaman ya dari bidang percintaan seorang remaja gitu. Amazing. Jadi ya udah, kita bakal ngobrol bareng tentang percintaan seorang remaja kali ini lewat dating apps. Oke? Ini dia. Oke, kali ini lagi ada siapa nih? Halo, perkenalkan aku Laura. Oke, Mbak Laura ternyata. Dari mana, Mbak? Saya dari Ngawi. Ngawi, guys. Nah, Mbak Laura dari Ngawi. Sebenarnya aku udah tahu sih, guys, tapi ya udah buat basa-basi aja gitu ya. Gini, kali ini kita mau bahas tentang kisah percintaan para remaja nih, Mbak. Waduh. Gimana nih Mbak Gadis sendiri, statusnya udah pacaran atau udah menikah atau bahkan jomblo nih? Alhamdulillah untuk status Alhamdulillah. saat ini nih, alhamdulillah banget nih, masih jomblo. Masih jomblo, guys. Jadi buat yang nonton ini kalau berminat mau deket sama Mbak Laura nih bisa banget nih. Oke, di zaman yang serba modern ini nih Mbak, kita kan lebih mudah nih berinteraksi dengan orang di luar sana yang otomatis jaraknya dari kita tuh jauh ya. Bener dari banget. luar kota, bahkan luar provinsi sekalipun. Nah, lewat media sosial ini, terutama lewat aplikasi-aplikasi dating nih ya, kita tuh bisa cari pacar yang bukan pacar sih, bisa dibilang teman lah ya. Temen curhat lah Teman, ya. Pernah nggak sih Mbak mencoba buat main dating apps atau ya itu tadi lah, aplikasi-aplikasi yang mempertemukan kita dengan orang banyak gitu tadi? Sejauh ini ya, dari semenjak lulus tuh tahun 2020 kan itu kita pandemi ya. Jadi kita pandemi terus kayak kita kuliah online, jadi kayak lebih banyak waktu luang. Terus kayak mikir-mikir gini, wah daripada waktu luang kebuang sia-sia, kan dulu belum banyak sebanyak ini tugasnya lah ya. Jadi kayak mikir cari kesibukan. Nah, banyak banget main aplikasi kayak Tinder, Tantan dan lain sebagainya. Guys. Udah mencoba lah. Tapi ya sebatas kenalan. Cuman ada satu situs di sebuah aplikasi itu kayak coba terus ya berjalan gitu. Tapi ya udah habis itu buyar. Tapi pernah nggak sih Mbak menjalin hubungan dengan orang yang kenal di aplikasi dating apps gitu? Pernah banget. Bahkan baru-baru kemarin ya ngerasa kayak wah sakit banget nih ditinggalin. Baru gitu. aja nih guys, jadi jomblonya itu baru aja ternyata masih anget banget nih. Aduh, kayak nasi goreng hangat-hangat. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa kenal lewat dating apps itu tadi? Jadi ceritanya waktu itu masih semester 2 ya. Semester 2. Itu masih kita hai aja ya berarti. Masih online, Masih belum banyak online. tugas kayak sekarang, belum pusing-pusingnya lah gitu. Jadi waktu itu semester 2 iseng-iseng sebenarnya main karena kan di salah satu aplikasi itu kan viral gitu deh. Ceritanya viral gitu. Kok seru. Lagi hype gitu ya. Lagi hype gitu, kayak seru. Cobalah. Terus kayak udah berapa banyak orang kenalan gitu. Tapi tipe aku tuh orang yang kayak gak bisa langsung kan boleh sebut merek gak nih aplikasinya? Boleh. Ini pakai Telegram. Telegram ya. Dan ada buat anonymous gitu. Nah, itu Spesifik sekali, guys. main itu kan. Iya. Jadi terus kayak coba gitu. Udah 1 bulan tapi masih di bot ya, belum sampai ke istilahnya masih di tukeran anonimusnya ID. itu ya. Belum mutualan di Telegramnya. Itu guys gitu. apa istilahnya tuh mutualan ternyata. Bener banget. Terus kayak coba-coba gitu. Udah 1 bulan, aku tipe orang yang nggak langsung Bisa deket klop gitu ya. Nah, langsung deket gitu, jadi perlu waktu gitu. Terus akhirnya kayak udah lebih dari 1 bulan atau mungkin 2 bulanan gitu baru mood ke mutualan gitu. Udah pindah gitu, udah hampir berapa bulan gitu. Terus akhirnya baru pindah ke WhatsApp. Dan dari WhatsApp ngobrol kayak ngerasa kayak ada chemistry, udah kayak, cocok nih ya. udah cocok Udah banget, nyaman kayak gitu. nyambung, kalau cerita gini udah dewasa banget. Terus
umurnya juga lumayan sih, di atas juga. Jadi kayak kita saya tuh ngerasa kayak dimong coy gitu, kayak kita bisa dipenuhi kasih sayangnya lah gitu. Jadi kalau kita ada masalah atau ada hal-hal yang bikin kita bingung tuh kita bisa cari solusinya di orang tersebut gitu. Nah bener banget, jadi kita ngerasa kayak wah ini nih orang yang tepat di antara yang lain gitu. Kayak aku tuh tersugesti gini, ini pas banget kayak sebenarnya patokan gitu, kayak patokan ke masa lalu gitu. Jadi aku tuh belum menemukan orang yang tepat dari masa sekarang, karena aku tuh masih terpaut sama di masa lalu gitu. Meskipun masa lalu itu ya seperti itulah. Jadi kayak punya pikiran, punya mindset kayak aku harus dapetin orang yang sosoknya hampir mirip secara kepribadian gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya kepribadian dia di sana seperti apa, lebih lengkapnya seperti apa gitu kan. Benar banget. Nah gitu, jadi kayak sebenarnya aku ngerasa klop gitu. Terus kayak ya udah pernah ketemu juga gitu, terus kok lambat laun hubungan udah mulai kayak nggak enak gitu, udah ngerasa nggak nyaman kayak, ya, ada perbedaan banyak banget kayak kita rasain. Ya perbedaan ngerasa banyak banget, terus kayak sering adu pendapat, adu argumen gitu. Jadi kayak ngerasa udah nggak sependapat lagi ya nih. Bener, kok ngerasa udah beda, kok nggak kayak dulu. Namanya juga manusia ya, awal-awal kan namanya pendekatan kan manis gitu. Bener. Terus kalau lama-lama juga kayak pasti kelihatan aslinya lah lama-lama. Udah kelihatan kayak gini gitu. Jadi sebenarnya itu kayak mungkin dia udah bosen ya, lebih tepatnya udah bosen, udah nggak tertarik gitu, udah nggak minat, karena kan udah rasa penasarannya udah habis, udah hilang, terus kayak nggak peduli lagi. Jadi mungkin dia cari yang baru, terus ya endingnya saya cuma jadikan pelampiasan atau second choice. Oke. Tapi Mbak, sebenarnya nggak boleh loh kita tuh terpacu sama masa lalunya, karena itu cuman menghambat kita buat maju ke depan dan kayak kita tuh nggak bakal ngelihat hal-hal baik yang ada di depan kita sebenarnya. Ya emang itu salah, tapi kayak butuh waktu sih sebenarnya ya. Waktu tuh perlu proses lama banget, kayak dari yang dahulu ke yang ini tuh perlu waktu hampir 3 tahun lah, kayak perlu waktu hampir 3 tahun buat aku ngelepasin dari masa lalu. Bukan ngelepasin, kayak lebih ke move on lah. Nah jadi lebih kayak ke move on gitu, perlu waktu. Dan kayak aku tetap terpatri dalam masa lalu, kayak harus seperti ini. Ketika aku mendapatkan sosok yang lebih dari masa lalu, maka dari itu move on-nya akan berlanjut part 2 ya, lebih tepatnya. Berarti kalau dengar cerita dari Mbak Gadis nih, Mbak Laura nih, nah itu tuh berarti udah menjalin hubungannya tuh cukup lama ya sama yang masa lalu itu tadi. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Banyak ternyata guys. Gak dua doang ya Allah. Satu aja nih, yang paling lama tuh berapa tahun atau bahkan bulan? Dari SMP kelas 7 sih lebih tepatnya, 7 ke 8 sampai SMA. Lumayan lama ya, sekitar 2 tahun lah ya. Ya itu bisa, soalnya kan kita udah tahu nih kebiasaan apa aja yang sering dia lakukan. Terus sebenarnya tuh nggak bisa move on tuh sama kenangannya, ya nggak sih? Kalau dibilang itu kayak agak tersentuh nih hatiku. Kayak kalau yang akhir-akhir ini kan paling banyak kenangan ketikan doang ya. Iya. Kayak soalnya kan virtual tadi. Nah bener banget, ketemu juga cuma sama sekali. Kayaknya tuh itu deh, riwayat telepon, ya nggak sih? Udah cuma kayak riwayat telepon, video call. Terus kayak saya tuh tipe orang yang suka menyimpan history kenangan. Jadi kayak mungkin dari chat, foto, atau pap dan lain sebagainya itu masih saya simpan gitu. Jadi masih ada di foldernya sendiri guys ternyata. Bukan udah dihapus sebenarnya, cuman di Google Foto itu masih banyak banget ya, lebih tepatnya kayak diingatkan kembali oleh Google Foto. Kayak iseng-iseng sebenarnya udah dihapus, terus baru kemarin tuh kok ada lagi gitu kan. Jadi kayak ngerasa bisa nggak nih move on gitu. Kayak ngerasa pasti bisa sulit lah, banget pasti nih bisa. Kan cuman mikirnya gini,
secara saya nggak diberikan apapun, maksudnya dalam artian hanya diberikan waktu dan perhatian sih. Waktu dan perhatian, kayak ngerasa kita tuh spesial gitu. Kita nggak diberikan secara ketemu atau mungkin dalam hal materi atau mungkin enggak ya, tapi ngerasa aja kayak ketikan itu sungguh menyentuh hati lah ya, kayak gitu, kayak ngerasa wah pas banget nih gitu. Karena mungkin kita lagi ada di fase dimana kita tuh ngerasa kesepian kali ya. Jadi karena kesepian tadi ada orang yang datang kasih perhatian, kasih waktu dia buat kita, tuh kita ngerasa kayak dicintai gitu lah istilahnya bener ya. banget. Oke. Merasa dicintai, merasa dihargai, merasa kayak wah ini sosok yang nggak aku dapet dari orang lain gitu ya. Atau mungkin keluarga kan bisa aja ya bisa, gitu. bisa dari banyak faktor ternyata ya guys ya. Banyak banget. Tapi menurut Mbak Gadis ya, hubungan virtual tuh sebenarnya baik nggak sih? Kalau dari saya sendiri sih nggak baik ya, soalnya kita itu virtual nggak tahu kehidupan dia 24 jam, kita nggak tahu keseharian dia, kita nggak tahu lingkup pertemanan dia, kita nggak tahu tentang keluarganya. Dan bisa, namanya juga virtual ya, watak itu bisa kita ubah. Jadi semuanya kita kan nggak tahu dari ketikan, atau semuanya dari ketikan itu baik banget gini, tapi kita nggak tahu aslinya dia pura-pura. Namanya juga manusia ya, kayak lebih baik pura-pura kayak ya gitu deh. Iya, yang namanya sosial media itu penuh dengan kepalsuan, penuh dusta sekali. Karena yang sebenarnya baik itu belum tentu dia baik juga di kehidupan nyatanya. Bener. Karena ya namanya media sosial, kita terbatas ruang dan waktu, jadi ya udah, kita taunya apa yang kita tahu dan sebatas informasi dari dia aja, dan kita nggak tahu kebiasaan dia di kesehariannya itu seperti apa gitu guys. Jadi intinya hubungan virtual itu kita harus waspada aja sih, bukan nggak baik dan baiknya, tapi ya tergantung orangnya tadi ya. Tergantung dari kita sendiri gimana kita menyeleksi lebih tepatnya. Bener. Dan dari sebenarnya nggak semua hubungan virtual itu buruk ya. Ada juga yang udah sampai ke jenjang serius atau lebih tepatnya berumah tangga. Benar. Dan itu tergantung dari kepribadian masing-masing dari kalian. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya itu tadi guys, kita tuh nggak bisa percaya 100% sama orang yang kita temuin di dunia virtual gitu. Jadi kita harus waspada jadi perempuan ya guys ya. Jangan sampai tergoda oleh rayuan buaya lebih rayuan dan omongan-omongan manis. Kita harus tahu juga effort yang dia berikan tuh seperti apa. Jangan sampai kita yang dapat kayak dampak buruknya gitu. Iya benar banget. Dan aku lihat dari sisi baik buruknya ya, yang terutama dapat nggak enaknya tuh biasanya dari sisi ceweknya sih. Karena ya itu tadi, cewek tuh berpikirnya nggak berpikir sih, dia melakukannya tuh pakai hati. Kalau cowok kan nggak sepenuhnya pakai hati, tapi pakai pikiran juga kan. Yang sekiranya bisa memanfaatkan dirinya sendiri. Benar. Oke guys, jadi kayak gitu. Nah, jadi itu tadi guys, sharing-sharing dengan Mbak Gadis tentang dunia percintaan lewat dating apps. Seru banget ya pastinya. Dan semoga kita bisa ngobrol bareng lagi ya di lain kesempatan. Dan see you, sampai jumpa di lain waktu.